Saya bilang 100% kan nggak elok juga ya, itu kan keyakinan kami kan. Kalau ditanya keyakinan kami kan hakim juga boleh punya keyakinan, ya kami juga boleh punya keyakinan dong. Sebagai pengacara, kami kan nggak janjikan bahwa itu menang kan. Kalau kami janjikan itu menang, kami melanggar kode etik. Kami kalau ditanya keyakinan kami dengan bukti yang ada, kami yakin lah. Kalau nggak yakin, kami nggak ngajukan PK. Ya sangat yakin lah. Ya sangat yakin lah. Ya sangat yakin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga saya selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi dengan kasus Vina, kabar terbaru guys ya, ini dari Bang Jutek Bongso guys ya. Bang Jutek Bongso telah mendatangi Mabes Polri ya, Mabes Polri untuk mengawal laporan yang telah dibuat untuk melaporkan Rodiana, AF dan juga BD untuk segera diproses seperti video yang aku yang lalu itu. Nah, kemudian Bang Jutek Bongso menjelaskan kan, ditanyakan seberapa yakin PK ini terima. Kalau pribadi Bang Jutek Bongso ini sangat yakin guys, sangat yakin katanya, sangat yakin kalau PK-nya akan diterima. Nah, kita lihat langsung aja seberapa videonya. Lagi ke Pak Jutek, Pak, PK ini kan lagi menunggu MI. Kemungkinannya seberapa? Ya, harapan kami tentu kami sangat yakin ya. Pasal 263 KUHP memungkinkan ada 3 alasan kita untuk melakukan PK. Yang pertama itu adalah novum, yang kedua itu adalah kekhilafan hakim, yang ketiga itu adalah pertentangan keputusan satu dengan yang lain. Kami mau sampaikan bahwa ketiga-tiganya kami dapatkan. Kami sudah hadirkan di dalam proses peninjauan kembali yang sudah kami sampaikan. Di mana kami hadirkan ada namanya kekhilafan hakim, adanya novum, adanya pertentangan keputusan. Novum yang kami hadirkan ini sungguh juga luar biasa, scientific evidence, yaitu berupa bukti percakapan ekstraksi dari handphone Vina dengan Widi. Ya, kenapa ini penting? Di dalam dakwaan dan di dalam penyidikan, peristiwa ini kan terjadi dari mulai pukul 21.30 sampai 22.30 dalam waktu rentan kurang lebih 60 menit. Ya, itu pun kami pertanyakan, dalam rentan 60 menit itu terjadi namanya pemerkosaan, terjadi penganiayaan, kejar-kejaran motor, timpuk-timpukan, penusukan dan lain-lain. Ya, pertanyaannya menjadi sangat krusial bahwa itu kita patut pertanyakan peristiwa yang ada atau tidak. Ternyata pada pukul 22:10 Vina itu masih bertelepon, bukan SMS ya, bertelepon dengan Widi ya. Lalu pukul 22:14 mereka itu masih SMS-an kan gitu. Sedangkan pukul 22.30 itu sudah banyak polisi di TKP. Artinya rentan 14 menit. Ya, saya kebayang kalau dakwaannya pukul 21.30, ya peristiwa sudah kejar-kejaran, kalau menurut kesaksian dari AF tadi ya, lalu berhenti dulu, ada jeda iklan gitu kan, tunggu saya mau telepon dulu siapa? Widi gitu kan, seperti jeda iklan begitu gitu kan, lalu ya lanjutin deh perkosanya, lanjutin ininya, kira-kira begitu. Saya bilang, kenapa? Kalau itu nggak diakui, artinya mungkin nggak terjadi dalam waktu 14 menit, kurang dari 15 menit, rangkaian peristiwa 8 orang memperkosa, ya, lalu kejar-kejaran, memindahkan di TKP itu sampai melibatkan 3 lokasi TKP, yang jaraknya 1,2 km, mungkin apa tidak? Itu aja kita logika, itu scientific claim, evidence. Ya, ini yang kami hadirkan, kami temukan, menurut saya itu nggak bisa dibantah. Artinya berapa persen nih Pak PK ini bisa berhasil dimenangkan? Kalau saya bilang 100% kan nggak elok juga ya, itu kan keyakinan kami kan. Kalau ditanya keyakinan kami kan hakim juga boleh punya keyakinan, ya kami juga boleh punya keyakinan dong. Sebagai pengacara, kami kan nggak janjikan bahwa itu menang kan. Kalau kami janjikan itu menang, kami melanggar kode etik. Kami kalau ditanya keyakinan kami dengan bukti yang ada, kami yakin lah. Kalau nggak yakin, kami nggak ngajukan PK. Ya sangat yakin lah. Jadi kalau nggak yakin terus kita lakukan kan apa namanya? Ya bodoh kita kan gitu. Saya pikir yakin lah kami. Ya. Lalu kapan PK itu akan diumumkan? Ada bocoran? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan prediksi saya antara November dan Desember paling lambat.
ya tunggulah, mungkin 1 bulan lagi akan segera keluar dan akan berbarengan kelihatannya dengan yang Saka Tatal, karena kami saling melengkapi ya. Kami walaupun tim hukumnya berbeda, kan kami 7 terpidana, Saka Tatal tersendiri ya, tapi kami yakin akan kelihatannya kalaupun ini nggak akan jauh lah ya, karena kami ini saling melengkapi ya. Gitu. Lalu Jadi Bang Juta Bangsos dengan saya yakin-yakinnya menyampaikan PK ke-7 terpidana ini akan diterima, guys. Sangat yakin. Jadi sebagai pengacara atau penasihat hukum yang mendampingi ke-7 terpidana, Bang Juta Bangsos ini sangat yakin kalau PK-nya akan diterima. Kenapa kok yakin begitu? Ya karena dalam bukti-bukti novum-novum baru yang ditunjukkan itu sangat kuat sekali menurut Bang Juta Bangsos. Bahkan ya kejanggalan-kejanggalan di BAP itu sangat banyak sekali, guys. Seperti yang disampaikan Bang Juta Bangsos itu, rentan waktu beberapa menit aja kok terjadi adanya pemukulan, kejar-kejaran, kemudian pembunuhan, kemudian perkosaan dan sebagainya kan gitu. Dalam rentan waktu segitu banyak kok bisa terjadi banyak kejadian rentetan semacam itu, kemudian dipindah lagi lah ke sana ke sini dan sebagainya. Dan itu adalah menurut cerita-cerita yang tidak masuk akal menurut penasihat hukum dari kesemua terpidana. Kan dalam rentan waktu itu tadi, menurut penasihat hukum tadi, ya masuk akal juga sih, ya masuk akal juga. Maka dari situlah Bang Juta Bangsos merasa yakin kalau PK ke-7 terpidana kasus Villa Cirebon itu akan diterima. Berarti kalau diterima berarti berbalik arah, guys ya. Jadi kalau diterima otomatis mereka bebas ya gimana? Mungkin bebas. Kalau sudah bebas berarti kan terbukti ada rekayasa dong. Kalau ada rekayasa berarti yang salah siapa, guys? Nanti yang menggantikan siapa? Ya, bukan yang menggantikan ya. Jadi kalau itu nanti terpidana bebas, kemudian penyidiknya gimana? Penyidik yang waktu itu, yang proses. Kemudian ada dugaan rekayasa, kemudian apakah nanti yang merekayasa BAP ini akan berbalik menggantikan ke-7 terpidana ini? Kalau ke-7 terpidana PK-nya diterima, dikabulkan. Seperti apa, guys? Tanggapan kalian, guys? Komentar aja yang bijak, Kawal terus kasus Vina Cirebon ini. Kita tunggu kapan nanti PK-nya ada informasi ya, informasi keputusan tentang hasil PK ini. Kalau kapan sih? Kalau nggak salah Desember sih, secara berbarengan. Saka Tatal, kemudian ke-7 terpidana yang lain. Kawal terus, oke? Kawal terus, oke? Kawal terus. Doakan semoga semua terpidana bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.